DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan tidak akan mengakomodir dana siluman sebesar 12,1 triliun dalam APBD 2015. Jika tidak ada titik temu, maka pemerintah DKI akan menggunakan APBDP tahun 2014. Konfrontasi antara Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan DPRD DKI Jakarta belum menunjukkan tanda-tanda mencair. Upaya mediasi yang dilakukan oleh Mendagri untuk mencari titik temu antara Ahok dengan pihak DPRD berakhir deadlock. Ahok berkeras tak akan mau berkompromi untuk mengakomodir dana 12,1 triliun yang disebut sebagai dana siluman dalam APBD 2015. Ahok juga mengatakan Pemda akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2014. Saya sudah perintahkan tidak ada kompromi 1 sen pun memasukkan program yang 12,1 triliun. Karena itu semua program yang nggak ada guna. Kita masih mau bangun sekolah lebih baik. Tapi ada celah untuk kalau sampai itu nggak bisa, gimana 7 hari? Kami akan menyusun sendiri dengan jumlah nominal seperti APBD tahun 2014. Kami akan mengajukan itu pergub ke Mendagri. Jadi Mendagri yang menyeleksi langsung ini bagus atau tidak bagus, sesuai atau tidak sesuai. Nah, kita dapat bimbingannya mereka. Ya, tinggal urusan saya dengan Mendagri. Begitu diketok, kami jalannya seperti biasa. Sementara anggota DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana menyatakan bahwa pergub tentang penggunaan APBD perubahan tahun 2014 hanya bisa digunakan setelah ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. mediasi itu tidak ada jalan, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan tentang penggunaan APBD di tahun 2014 ya. Ini sekali lagi nih, nanti jangan terus Pak Ahok katakan tuh kan 2014 gue yang menang, bukan, ini undang-undang. Karena terjadi deadlock, disinilah saya butuh kepastian hukum nantinya. Oleh karenanya untuk menjalankan 2014 itu hanya pakai pergub. Ahok menyebut penggunaan APBD perubahan tahun 2014 seharusnya bisa dimulai pada April mendatang. Waktu tersebut dihitung 15 hari setelah penyempurnaan rancangan APBD diterima Kementerian Dalam Negeri pada 23 Februari lalu. Tim Liputan Metro TV. Informasi pertama, pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah membenarkan ada warganya yang masuk dalam daftar orang hilang di Turki. Data tersebut sesuai dengan data kependudukan Pemkot Surakarta dan data Kementerian Luar Negeri. Dari data kependudukan di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon terdapat 4 nama warga Kelurahan Gajahan yang masuk dalam daftar orang hilang saat berkunjung ke Turki. 4 orang tersebut tercatat dalam 2 kartu keluarga berbeda dan masih berhubungan saudara. Di satu kakak terdapat nama Fauzi Umar, umur 36 tahun, sementara di kakak lainnya terdapat 3 nama, yaitu Hafid Umar Baber sebagai suami dan kepala keluarga, Soraya istri Hafid Umar Baber, dan 1 anak mereka, Hamzah. Fauzi Umar dan Hafid Umar Baber adalah kakak beradik yang dikenal berkelakuan baik di masyarakat. Kedua warga Solo ini terakhir berurusan dengan kelurahan pada Maret tahun lalu. Nanti dikatakan jalur catatan dan dokumen yang saya dapat ini, mereka datang di kelurahan terakhir tanggal 3 Maret tahun 2014. Mereka berdua minta surat keterangan dalam untuk urusan bank. 4 orang warga Kota Solo, Jawa Tengah yang hilang di Turki ternyata telah pindah rumah sejak 5 tahun silam. Namun menurut warga, mereka masih sering terlihat di lingkungan rumah lama mereka dan berinteraksi dengan warga. Sesuai dengan alamat kependudukan, Fauzi Umar, Hafid Umar Baber, Soraya, dan Hamzah tinggal di Jalan Nogogini 1 nomor 7, Kelurahan Gajahan RT 4 RW 1. Namun saat ini ada orang lain yang menempati rumah tersebut. Orang tua Fauzi Umar dan Hafid Umar Baber, yakni Umar Salim, memang tinggal cukup lama di rumah tersebut, namun statusnya sebagai pengontrak, bukan sebagai pemilik. Sejak 5 tahun terakhir keluarga ini sudah pindah. Sementara itu, toko korden milik Umar Salim di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo nampak tidak beroperasi. Di toko tersebut juga tidak terpasang papan nama toko sebagai identitas toko. Ketua RT 4 RW 1 Kelurahan Gajahan Priyono mengaku terakhir bertemu dengan Hafid 6 bulan lalu saat Hafid mengurus surat-surat. Dari sini sudah berapa tahun lalu, Pak? Kemungkinan saya lupa, cuma kira-kira 5 tahunan. 5 tahun. Mungkin sekarang KTP dan
kakak masih di sini, tapi untuk domisili sudah pindah. Kurang lebih mungkin 5 tahunan. Bapak terakhir ketemu kapan Pak? Dan mereka Pak? Kemarin itu, ya Pak mungkin tengah tahunan. Sempat Kita terhubung melalui sambungan telepon dengan Konsulat Jenderal RI di Istanbul, Turki, Abdullah Hakusumaningprang. Selamat sore, Pak Abdullah. Selamat sore. Pak Abdullah, bagaimana perkembangan terkini upaya pencarian terhadap 16 warga negara Indonesia yang hilang di Turki? Ya, sampai sekarang kan kami dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul masih menunggu perkembangan terakhir dari pihak Turki, khususnya di Istanbul. Apa informasi terakhir yang diberikan kepada Anda dari pihak pemerintah Turki? Sementara belum, pihak pemerintah Turki dan pihak polisi Turki di Istanbul masih melakukan koordinasi dan pelacakan. Jadi mereka belum memberikan informasi kepada kita. Baik, ada informasi Pak Abdullah dari juru bicara Kemenlu yang menyebut bahwa ke-16 warga negara Indonesia ini diduga sudah keluar dari wilayah Turki. Apa benar demikian? Beliau bilang diduga ya, kalau diduga itu bisa saja mungkin ya. Tapi kalau konfirmasinya kan kita masih harus menunggu. Gitu. Ya. Sementara Anda menunggu, apakah juga Anda diberikan penjelasan sebetulnya langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Turki untuk mencari mereka? Mereka tidak memberikan sedetik itu karena itu mungkin merupakan satu domain mereka untuk melakukan pelacakan, tapi mereka menyampaikan bahwa setelah mendapatkan konfirmasi akan disampaikan kepada kita. Begitu. Baik. Tapi apakah koordinasi dengan pemerintah Turki ini mudah, Pak? Apakah lancar dalam upaya pencarian ke-16 WNI ini? Sejauh ini saya tidak pernah mengalami hambatan. Oke. Dari dulu, alhamdulillah tidak pernah mengalami hambatan. Baik. Ada sejumlah informasi juga yang beredar terkait hilangnya ke-16 WNI ini. Apakah sudah dapat dipastikan bahwa mereka yang hilang ini bergabung dengan kelompok ISIS? Saya tidak bisa memberikan konfirmasi itu. Mungkin ada pihak-pihak lain yang bisa mendalami hal itu di Jakarta mungkin, yang lebih berhak untuk dalami masalah itu. Kita kembali lagi ke kronologis, Pak Abdullah. Kalau kita bicara kronologis, seperti apa laporan yang Anda terima terkait datangnya ke-16 warga negara Indonesia ini? Mereka tergabung dalam tur dan kemudian dilaporkan hilang. Seperti apa urutan kejadiannya? Jadi begini, pada tanggal 24 Februari jam 6.30 waktu Istanbul, ada serombongan turis dari Indonesia mendarat di Bandara Atatürk Istanbul. Setelah mengambil barang dan sebagainya, salah seorang dari 16 itu menyampaikan kepada ketua rombongan kalau mereka akan ada acara dengan keluarga dan minta izin memisahkan diri. Nanti akan ketemu lagi di suatu tempat. Kemudian pada tanggal 26 Februari, ketua rombongan kontak dengan salah satu dari 16 orang itu. Mereka menyampaikan bahwa masih ada urusan dengan keluarga dan nanti akan bergabung saat pulang. Oke. Sejak itu kemudian dikontak lagi, sudah tidak bisa, handphonenya sudah tidak aktif. Kemudian dari ketua rombongan menyampaikan laporan secara telepon ke Konsulat Jenderal di Istanbul, dan kita mulai melakukan koordinasi. Nah, kemudian pada tanggal 3 Maret 2015 jam 7 malam waktu Istanbul, kami dari Konsulat Jenderal di Airport Atatürk untuk meyakinkan apakah mereka ada di sana atau tidak. Ternyata sampai dengan pukul 23.30 mereka tidak kelihatan di check-in. Nanti kesimpulan kita mereka tidak kembali ke Indonesia atau ke kata lain mereka tidak bergabung dengan rombongannya. Begitu. Di tanggal yang seharusnya mereka pulang, tanggal 3 Maret ini,
KJRI mendatangi bandara, mendatangi bandara untuk mencari mereka, tapi tidak ditemukan. Apakah juga sempat diperiksa dokumen keimigrasian di sana? Apakah ada nama-nama ini yang sempat lewat imigrasi di tanggal itu? Ya ada tuh. Ya, ada. Mereka di check-in aja nggak ada tuh. Di check-in tidak ada? Jadi kalau di check-in ya kan nggak mungkin masuk nih. Oke. Kalau di check-in pesawat biasa kan tidak mungkin masuk ke imigrasi itu. Baik. Langkah selanjutnya seperti apa, Pak Abdullah? Ya, sejak itu kita ulangi lagi, kita menegaskan kembali ke pihak kepolisian di Istanbul bahwa mereka ternyata tidak check-in dan tidak balik ke Indonesia. Dan itu kita masih terus koordinasi dengan pihak sana. Baik, Pak Abdullah Haryadi, terima kasih untuk waktu Anda di Metro hari ini. Selamat sore. Pemirsa, perwakilan Konsulat Jenderal Australia Majel Hind Sabtu pagi kembali mengunjungi lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Majel datang didampingi oleh kuasa hukum duo Bali 9 dan seorang penerjemah. Mereka datang ke Dermaga Wijayapura, Cilacap pada Sabtu pagi. Tanpa berkomentar, mereka langsung masuk ke dalam gerbang dermaga. Majel Hind terlihat datang dengan membawa amplop dokumen berwarna coklat. Setelah berbincang sekitar 20 menit dengan petugas dermaga, akhirnya mereka diizinkan menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan. Lalu sekitar pukul 12.30 siang, perwakilan Konjen Australia dan kuasa hukum duo Bali 9 keluar dari lapas Nusa Kambangan. Namun sama seperti sebelumnya, mereka tetap memilih bungkam dan tidak menanggapi pertanyaan awak media perihal kedatangannya tersebut. Hingga sore ini, tadi hanya pihak dari terpidana mati duo Bali 9 yang datang ke Pulau Nusa Kambangan dan Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, Mabes Polri dalam waktu dekat akan memutasi 62 perwira tinggi dan menengah di jajaran kepolisian. Salah satunya adalah Kadif Humas Polri Irjen Pol Roni F. Sompi yang akan menduduki pos barunya sebagai Kapolda Bali. Sejumlah perwira tinggi dan menengah akan segera menempati pos-pos strategis di Kepolisian Republik Indonesia. Irjen Pol Roni F. Sompi yang sebelumnya menjabat sebagai Kadif Humas Mabes Polri akan menempati pos baru sebagai Kapolda Bali. Jabatan Roni akan digantikan oleh Brigjen Pol Anton Carlian yang sebelumnya menjabat Karobindiklat Lemdikpol. Sementara itu, Kombes Pol Victor Edi Simanjuntak akan menggantikan Brigjen Pol Kamil Razak sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Dalam telegram Kapolri ini ada mutasi-mutasi beberapa pejabat Polri, ada 62 ya. Yang paling menonjol di sini seperti adanya pergantian tugas dari Pak Irjen Pol Roni F. Sompi dari Kadif Humas Polri menjadi Kapolda Bali. Kemudian Brigjen Pol Dr. Anton Carlian MPKM ini dari Karobindiklat diangkat menjadi Kadif Humas Polri. Mutasi Kombes Pol Victor ke Bareskrim menjadi sorotan lantaran keterlibatannya dalam penangkapan Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Wijoyanto yang dinilai tidak relevan dengan posisinya di luar tim penyidik. Meski demikian, Rikwanto menepis keterkaitan mutasi Kombes Pol Victor dengan penanganan kasus yang menjerat Bambang Wijoyanto. Tim Liputan Metro TV.